berkurangnya jumlah penumpang tentunya banyak airline yang tidak diterbangkan. Oke. Hai Tribuners, selamat pagi. Hari ini saya melaporkan langsung dari Bandara Hang Nadiem. Nanti kita akan wawancara langsung dengan Bapak Beni. Bagaimana sih dampak penerbangan akibat adanya PPKM darurat di Jawa Bali terhadap penerbangan ke Kota Batam. Nah, Tribuners, mari kita dengarkan wawancara langsung dengan Pak Beni. Selamat pagi Pak Beni. Pak, mau tanya dong Pak, ada nggak Pak dampak PPKM darurat terhadap penerbangan dari Batam ataupun berangkat dari Batam Pak? Dari Batam ataupun yang datang? Ya, kalau kita lihat hari ini bisa dilihat ya jumlah penumpang cukup sepi ya. Ya Pak. Dengan peraturan yang cukup ketat bahwa untuk perjalanan ke Jawa dan Bali itu harus menunjukkan kartu vaksin dan juga PCR. Nah, kalau kita lihat penumpang berdasarkan data awal kemarin itu turun drastis, itu untuk berangkat itu tinggal 2.000 orang, 2.000 pack kalau istilahnya di bandara. Lalu Pak, banyak nggak penerbangan yang cancel gitu Pak? Ya, dengan berkurangnya jumlah penumpang tentunya banyak airline yang tidak diterbangkan. Oke, Pak, mungkin bisa dijabarkan biasanya tujuan ke Jakarta sehari berapa penerbangan, sekarang berapa penerbangan Pak? Ya, kalau kita lihat rata-rata dulu sehari 8 penerbangan ya, untuk ke Jakarta itu berangkat ya. Mungkin hari ini mungkin udah tinggal separuh kali ya. 4 penerbangan saja. 4 atau bisa 3 ya. Karena Garuda sendiri satu kali penerbangan sehari jam 11.45. Wah, berarti drastis sekali penurunannya ya Pak ya. Pak, tadi Bapak bilang anak-anak juga wajib menunjukkan kartu vaksin Pak. Dari usia berapa Pak sekarang yang update-nya Pak? Ya, intinya kalau kita lihat SE 15 tim Satgas Gugus Covid dan juga SE yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan 45 itu memang semuanya diwajibkan untuk Jawa Bali harus menunjukkan kartu vaksin dan hasil tes PCR negatif. Jadi semuanya, tidak ada pengecualian, anak-anak pun selama mau diberangkatkan harus menunjukkan itu. Tapi itu kan nggak mungkin. Iya benar. Dari usia berapa Pak? Oh, semua anak-anak yang kategori anak-anak ya Pak. Dari 0 bulan berarti ya Pak? Nah, itu kan nggak mungkin. Berarti Iya benar. Anak-anak tidak boleh berangkat. Terbangkan. Intinya seperti itu ya. Orang tua harus maklum lah dengan kondisi yang saat ini ya, wabah COVID yang kita lihat di mana-mana. Lebih kalau saya lihat sih lebih ini ya daripada tahun yang lalu ya. Nah, mungkin itu harapan dari pemerintah dengan tidaknya berpergian itu untuk memutus rantai COVID ini. Untuk pelayanan Jeno sendiri di Bandara Hang Nadiem gimana Pak? Ya, untuk sementara sesuai dengan SE 14 tanggal 45 itu ya, di situ tidak ada lagi dari tanggal 3 sampai 20 itu untuk pelayanan Jeno. Jadi kita tutup, kita minta yang penyelenggaranya rumah sakit Boti untuk ditutup. Dari kapan? Tanggal 3 sebetulnya tanggal 5 kemarin ditutup sesuai dengan arahan dari teman-teman PKP. Berarti sampai tanggal 20 ya Pak? Nanti kita tunggu lagi SE yang terbaru. Pak, selain Jawa nih, ada lagi nggak Pak daerah yang sepi kedatangan Pak? Ya, kalau kita lihat kan yang paling terdampak itu adalah Jawa ya, karena harus menunjukkan kartu vaksin. Ada beberapa daerah lagi ya seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah itu kan juga wajib PCR ya. Nah, mungkin itu juga akan terdampak, tapi tidak terlalu ya karena masih ada PCR. Nah, tapi di luar Jawa ada alternatif, masih antigennya masih bisa. Baik. Cuma kan 1 kali 24 jam. Imbauan warga yang hendak berkepergian Pak, khususnya dari Bandara Hang Nadiem sendiri Pak, imbauan dari Bapak? Ya, saya sih berharap dengan kondisi COVID sekarang, ya dari satu sisi saya berharap penerbangan tetap ada, tapi dari sisi yang lain tetap tentunya kita melihat kondisi saat ini jadi prihatin. Kami mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan
fasilitas Bandara Hang Nadiem tetap menjaga prokes. Nah ini yang lebih utama. Kalau bisa ya teman-teman juga pakai selain masker juga apa? Facial. Facial juga. Jadi inilah untuk apa? Memutuskan. Ada kamar? Ada tolong? Baik Pak Beni, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Nah, Tribuners, itu tadi wawancara singkat kita bersama Bapak Beni Syahroni tentang adanya pengurangan secara drastis penerbangan dari Batam ke Jawa ataupun dari Jawa ke Batam sejak adanya PPKM darurat ini. Karena sudah ada persyaratan selain PCR, itu tuh wajib menunjukkan kartu vaksin. Itu mulai dari anak-anak Tribuners, mulai dari usia 0 bulan sampai usia 12 tahun. Sementara saat ini belum ada anak-anak yang divaksin dari usia 0 bulan. Jadi secara tidak langsung pemerintah tidak memperbolehkan anak-anak keluar dari Jawa ataupun datang ke Jawa. Begitu juga dengan Bali dengan adanya PPKM darurat ini. Nah, Tribuners, jadi Tribuners bisa lihat sepi banget di bandara. Ini nih kita hari Selasa. Jadi sepi. Ini saya di pintu keberangkatan ya Tribuners. Dan Tribuners bisa lihat juga pelayanan Genos ditutup mulai efektif tanggal 5 Juli kemarin sampai tanggal 20. Nah, itu loket-loket penerbangan juga Tribuners. Jadi dampaknya sepi banget. Nah, Tribuners, untuk berita terlengkapnya bisa baca di tribunbatam.id ya Tribuners. Untuk berita terlengkapnya bisa baca di tribunbatam.id. Nah, Tribuners yang hendak melakukan berpergian juga maupun di luar Pulau Jawa, tetap atuhi peraturan penerbangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa Tribuners untuk patuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan seperti memakai masker, kalau perlu pakai face shield, rajin cuci tangan, dan sediakan hand sanitizer di tas kita ya Tribuners. Your attention please. This is the final call for Garuda Indonesia passengers on flight number GA155 leaving for Jakarta. Please board the aircraft immediately through gate number 5. Thank you. Nah, sekarang di luar Pulau Jawa masih boleh pakai antigen Tribuners, tapi untuk Pulau Jawa dan Batam itu wajib PCR ya Tribuners. Jadi Tribuners yang mau melakukan perjalanan ke Jawa itu wajib PCR, nggak antigen lagi ya Tribuners. Nah, untuk di luar itu masih diperbolehkan untuk tes antigen. Nah, baik Tribuners, laporan langsung dari saya di Bandara Hang Nadiem Batam. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Bye-bye Tribuners.